Halo teman-teman, di video kali ini kita akan menyampaikan salah satu contoh teknologi IoT di kehidupan, yaitu Smart Kitchen. Nah, sebelum kita mulai untuk masuk ke pembahasannya, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya sendiri Mutia Zafira Sahnah dan saya akan ada 4 teman saya yang akan menjelaskan juga di video kali ini. Nah, materinya apa aja sih yang bakalan kita sampaikan? Nah, yang pertama itu ada pengertian. Yang kedua ada inovasinya yang kita buat. Yang ketiga ada target pasar. Yang keempat ada cara pemasaran. Yang kelima ada kelebihan Smart Kitchen. Dan yang keenam ada kekurangan dari Smart Kitchen. Nah, aku bakalan jelasin materi yang pertama, yaitu pengertian beserta fitur-fitur dan contoh produknya. Nah, kita langsung masuk aja ke materi yang pertama. Nah, apa itu Smart Kitchen? Nah, Smart Kitchen itu adalah sebuah konsep penggunaan teknologi Internet of Things atau yang biasa kita dengar IoT dalam memperbarui cara kita memasak dan mengelola dapur di rumah. Nah, dengan sistem Smart Kitchen ini kita sebagai pengguna bisa aja mengendalikan dan memantau peralatan dan perangkat dapur secara otomatis dan remote melalui aplikasi pada smartphone atau perangkat lainnya. Nah, kita lanjut ya ke beberapa contoh fitur Smart Kitchen. Nah, ini aku ambil 2 contoh fiturnya aja. Sebenarnya masih banyak ya di luar sana, tapi ini yang paling umum. Jadi yang pertama itu ada perangkat masak yang dapat diatur dan dikontrol melalui jaringan Wi-Fi atau Bluetooth seperti oven, kompor, dan microwave. Misal kita itu pengen nih, jadi kompor kita, microwave kita, oven kita itu udah terhubung dengan smartphone atau perangkat kita melalui Bluetooth dan Wi-Fi. Jadi kita bisa mengatur itu udah dari handphone. Jadi misal kita mau bikin mau nyalain kompor itu kita juga udah bisa lewat handphone. Jadi nggak harus ceklek-ceklek lagi gitu. Keren banget kan? Nah, fitur yang kedua itu ada kulkas pintar yang dapat memberikan notifikasi saat stok makanan atau minuman menipis. Jadi mungkin dia ada kameranya gitu ya di dalam. Jadi kalau dia kosong, dia bakalan kayak ngasih notifikasi gitu. Nah, itu juga serta dapat membantu mengatur jadwal belanja bahan makanan. Wow, keren banget sih. Berarti ini mungkin ada AI-nya gitu ya, teman-teman. Nah, ini kan tadi contoh fitur yang kita nggak tahu nih produk aslinya tuh ada apa enggak sih. Nah, ini aku bakal ngasih satu contoh produk Smart Kitchen yang dia tuh fiturnya bagus banget. Jadi ini ada produknya LG ya. Dia itu kulkas side by side 668L Gross /624L Net InstaView Door Indoor dengan inverter linear compressor dan wadah pembuat es ramping dan dengan ThinQ dengan Wi-Fi Nobel Steel. Nah, apa sih itu namanya panjang banget. Jadi ini tuh salah satu kulkas produknya LG yang dia itu punya fitur yang bagus banget nih. Ada 4 fitur. Yang pertama ada InstaView Door Indoor, Space Plus iSystem. Yang ketiga ada Inverter Linear Compressor. Dan yang keempat ada SmartThin, mungkin bacanya SmartThin kali ya, Smart Diagnosis. Nah, jadi itu kulkas ini punya 4 fitur unggulan yang bakal aku jelasin ya habis ini. Nah, fitur yang pertama ada InstaView Door Indoor. InstaView Door Indoor ini memiliki panel yang menyerupai cermin yang akan menyala dengan 2 ketukan cepat. Nah, membuat kita bisa melihat bagian dalam lemari es tanpa perlu membuka pintu. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi kan kadang pernah nggak sih kayak kita tuh pengen ngeliat nih, misal aku masih punya stok susu nggak sih? Kita kan biasanya harus buka kulkas dulu nih. Nah, kalau dengan kulkas pintar ini kita cuma tinggal ketuk 2 kali di InstaView Door Indoor-nya, nanti dia bakal ngeluarin kayak isi dalamnya gitu. Jadi dia kayak ada kameranya di dalamnya gitu. Jadi dia bakal munculin isi dalam kulkasnya. Jadi ini kalau misalnya dia nggak diketuk, yang kaca yang kelihatan makanan ini dia warnanya bakal hitam mungkin ya, tapi setelah diketuk dia
itu bakal muncul di dalamnya tuh isinya kayak apa. Nah, sebenarnya manfaat dari fitur ini tuh apa sih? Nah, manfaatnya itu dengan kita nggak buka-buka buat ngecek, kita bisa ngecek tanpa buka kulkasnya, itu bisa mengurangi udara dingin yang keluar biar kesegaran makanannya tuh lebih terjaga. Nah, kan kadang kita tuh kayak kalau mau nyari sesuatu gitu kan buka terus kayak lama bengong di depan kulkas gitu. Nah, kita tuh nggak perlu lagi kayak gitu kalau misalnya punya kulkas pinter ini, teman-teman. Keren banget kan? Nah, fitur selanjutnya yang kedua ada Space Plus Ice System. Nah, jadi dia di kulkas ini juga punya pembuat es ramping yang terpasang di pintu dan dia juga ada penyimpanannya juga ya. Jadi selain ada pembuatan dia juga ada penyimpanannya. Jadi dia bisa memberi lebih banyak ruang di freezernya karena dia di pintu bukan di freezernya gitu. Oke, lanjut aja ke fitur yang selanjutnya. Itu ada inverter linear compressor. Nah, kompresor inverter linear LG ini merevolusi inti lemari es menjadi lebih hemat listrik hingga 32%. Wow, dan durabilitas tinggi dengan memiliki kontrol temperatur optimal untuk menjaga kesegaran makanan lebih lama. Jadi dengan fitur inverter linear compressor ini kita bisa hemat listrik sampai 32%, teman-teman. Dan dengan durabilitas tinggi ini dan memiliki kontrol temperaturnya untuk menjaga kesegaran makanan yang lebih lama. Nah, abis ini adalah fitur yang paling keren banget nih. Apa nih? Smart Diagnosis. Jadi dengan LG SmartThing ini, Anda dapat mengatur dan mendiagnosis lemari es dari smartphone bahkan ketika kita tuh lagi nggak di rumah. Keren banget kan? Dan kita bisa mengatur temperatur lemari es dengan mudah melalui smartphone dan pokoknya semuanya bisa diatur dari smartphone ya. Nah, ini kalau nggak salah ini kita bisa ngatur temperaturnya, terus hygiene fresh-nya, dan lain-lain ya dari smartphone. Wah, keren banget. Berarti ini masuk ke fitur yang tadi ya, yang mungkin ini bisa pakai WiFi atau Bluetooth atau perangkat wireless lainnya ya. Jadi ini udah keren banget sih. Nah, gimana? Kira-kira teman-teman tertarik nggak punya kulkas pintar ini? Nah, apa sih inovasinya? Nah, inovasinya itu yang pertama robot AI sebagai asisten di dapur. Nah, bisa membantu mengelola dapur dan dilengkapi dengan AI sehingga bisa membantu kita di dapur. Nah, contohnya itu membantu mencarikan resep ataupun kita bisa menyuruh atau memerintahkan robot tersebut dan robot tersebut akan melakukannya. Nah, yang kedua itu semua alat tergabung dalam satu sistem aplikasi seperti di HP atau tablet. Dan kita bisa mengendalikannya dari perangkat pribadi kita. Misalnya, ya contohnya itu kalau misalkan kita ingin lupa mematikan kompor, kita bisa mematikan kompor tersebut dari HP. Target pasar. Target pemasaran merupakan suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan bisnis untuk membeli produk yang hendak ditawarkan. Nah, yang pertama, target pasar pada Smart Kitchen ini menargetkan konsumen yang memiliki gaya hidup sibuk dan mengutamakan efisiensi dalam memasak dan mengelola makanan. Contohnya, mereka yang bekerja full-time, memiliki aktivitas fisik yang tinggi, atau memiliki jadwal yang padat sehingga membutuhkan kemudahan dan kecepatan dalam memasak dan mengelola makanan. Nah, yang kedua ini menargetkan keluarga muda yang menginginkan kepraktisan dalam memasak dan mengelola makanan, serta ingin memiliki pengalaman memasak yang lebih modern dan efisien. Nah, yang ketiga ini menargetkan konsumen yang memiliki minat pada teknologi dan ingin mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka, termasuk dalam memasak dan mengelola makanan. Nah, yang keempat, menargetkan konsumen yang peduli dengan kesehatan dan nutrisi, karena Smart Kitchen dapat membantu mereka dalam membuat makanan yang lebih sehat dan terkontrol. Nah, yang kelima ini menargetkan pemilik bisnis makanan seperti restoran ataupun kafe yang ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas dapur mereka dengan menggunakan teknologi Smart Kitchen. Ini saya akan menjelaskan strategi marketing yang akan digunakan untuk mempromosikan produk Smart Kitchen. Nah, yang pertama, melalui sosial media. Tentunya kita tahu nih kalau ada konten-konten di sosial media kayak
review Smart Kitchen 15 juta cek, atau mungkin yang nadanya kayak review Smart Kitchen viral gitu. Itu sebenarnya itu bukan konten yang mereka pure si content creator ini yang nyobain beneran gitu. Karena sebenarnya konten ini tuh merupakan konten settingan, yaitu konten yang emang kayak mereka di endorse gitu. Nah, terus kira-kira gimana sih cara kita bisa milih influencer? Nah, terus gimana sih cara kita buat milih influencer mana sih yang akan kita pinjem jasanya untuk mempromosikan produk kita? Nah, yang pertama, influencer itu harus punya track record yang baik. Nah, karena kan nggak mungkin kan kita nyewa influencer yang udah kena skandal penipuan atau skandal apa deh gitu. Nah, dan selanjutnya ada tolak ukur yang paling penting yang namanya insight. Nah, insight ini menunjukkan gimana sih statistik interaksi antara followers dan antara followers atau pengunjung yang ada di akun kita. Nah, kan nggak mungkin kita nyewa microceleb yang mungkin insight-nya yang mungkin kayak followersnya cuman sedikit atau mungkin kayak interaksi sama followersnya itu kaku gitu kan. Nah, influencer yang paling punya nilai jual yang tinggi itu yaitu influencer yang emang aktif interaksi sama followers-followersnya. Nah, itulah yang bisa dipilih untuk mempromosikan brand yang kita punya. Dan juga kita harus bikin akun buat personal branding, yaitu akun yang kira-kira memuat gimana aja sih produk kita, atau mungkin kayak gimana sih kita bisa interaksi atau ngelakuin tanya jawab tentang produk kita dengan calon customer. Dan selanjutnya ada melakukan pameran. Nah, pameran ini kan Nah, mungkin kita pernah ya kalau beli sesuatu online, barang elektronik gitu misalnya, dan ternyata barangnya rusak. Atau mungkin kayak kita agak-agak paham cara pakainya gimana. Nah, untuk menghindari hal tersebut, makanya melakukan pameran adalah salah satu usaha marketing yang bisa dilakukan. Selanjutnya ada nih, bekerja sama dengan developer perumahan. Nah, misalnya ya, suatu saat kita kan beli rumah nih. Nah, tapi kan kalau misalnya kita beli rumah, tapi ya masih mikir buat ngisinya nanti gimana, agak ribet nggak sih? Makanya, cara yang paling gampang buat mempromosikan apa yang pengen kita jual adalah bekerja sama dengan developer. Karena kalau kita udah kerja sama developer, kita bisa melakukan paket instalasi sekalian, nggak harus nungguin orang yang punya rumah dulu, terus promosi Favivu seperti itu. Dan selanjutnya ada membagikan voucher potongan harga melalui live streaming. Nah, tadi kita udah bahas insight dikit kan ya, bahwa insight itu juga dipengaruhi oleh pola interaksi kita kepada followers. Nah, makanya membagikan voucher potongan harga melalui live streaming itu merupakan salah satu hal yang patut dicontoh. Karena dengan membagikan voucher potongan harga melalui live streaming, kita bisa mengundang followers baru, atau mungkin mempromosikan produk kita ke calon pembeli, atau mungkin juga kita bisa menaikkan insight akun kita. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dari penggunaan Smart Kitchen. Apa saja penggunaan dalam Smart Kitchen? Kita akan bahas pada slide selanjutnya. Nah, kelebihan menggunakan Smart Kitchen antara lain yang pertama yaitu efisiensi energi. Smart Kitchen dapat membantu menghemat energi melalui perangkat yang hemat energi dan dapat dikendalikan secara otomatis seperti oven, lampu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kemudahan dalam penggunaan. Dengan menggunakan aplikasi atau sistem kontrol suara, pengguna dapat mengontrol perangkat di dapur dengan lebih mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu peningkatan keamanan. Smart Kitchen dapat membantu meningkatkan keamanan dengan mengaktifkan sensor-sensor yang memberi peringatan jika ada masalah atau bahaya, seperti suhu yang terlalu tinggi atau kebocoran gas, sehingga bisa lebih aman.
Yang keempat ada manajemen persediaan. Smart Kitchen dapat membantu memantau persediaan bahan makanan dan menyusun daftar belanja, sehingga penggunanya dapat mengatur dengan lebih efisien apa yang perlu dibeli di pasar, apa yang masih tersedia. Selanjutnya, yaitu dapat dikustomisasi. Sistem Smart Kitchen dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna, misalnya dengan mengatur resep favorit atau memilih mode memasak tertentu. Hal ini menyebabkan pengguna merasa lebih spesial. Yang keenam, ada menghemat waktu. Smart Kitchen dapat membantu menghemat waktu dengan mengurangi waktu persiapan dalam memasak, sehingga pengguna dapat lebih fokus pada aktivitas lain dan bisa kerja lebih cepat. Yang terakhir yaitu mengurangi kesalahan. Dengan menggunakan teknologi yang tepat, Smart Kitchen dapat membantu mengurangi kesalahan dalam proses memasak, seperti pengukuran yang tidak akurat, waktu masak yang terlalu lama, suhu yang terlalu tinggi, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari Smart Kitchen. Kekurangan dari Smart Kitchen yang pertama adalah mahal. Smart Kitchen cenderung lebih mahal dibandingkan dengan dapur biasa, karena perangkat elektronik dan teknologi yang diperlukan untuk menjalankan sistemnya. Harga perangkat elektronik ini dapat menjadi penghalang bagi beberapa orang untuk menggunakan Smart Kitchen. Yang kedua, ada masalah teknis. Seperti teknologi lainnya, Smart Kitchen juga dapat mengalami masalah teknis yang memerlukan perbaikan atau perawatan, sehingga ini dapat mengakibatkan downtime dalam penggunaan dapur dan memerlukan biaya tambahan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, ada ketergantungan koneksi internet. Smart Kitchen membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk menjalankan sistemnya. Ketergantungan pada koneksi internet dapat menyebabkan masalah jika sinyal internet tidak stabil atau terputus. Yang keempat, ada potensi masalah keamanan. Smart Kitchen memiliki potensi untuk menjadi sasaran peretasan dan ancaman keamanan lainnya, karena terhubung dengan internet. Hal ini dapat mengakibatkan kebocoran data pribadi atau kerusakan pada sistem dapur. Yang kelima, adanya perlu pemeliharaan rutin. Seperti perangkat teknologi lainnya, Smart Kitchen memerlukan pemeliharaan rutin untuk memastikan kinerjanya tetap optimal. Pemeliharaan ini dapat meliputi pembersihan perangkat, pembaruan perangkat lunak, atau perbaikan jika diperlukan. Yang keenam, ada resiko kegagalan sistem. Smart Kitchen juga memiliki resiko kegagalan sistem, seperti kegagalan pada perangkat keras atau perangkat lunak. Ini dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem dan dapat memerlukan biaya tambahan untuk perbaikan atau penggantian perangkat.